Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Saku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang istiqomah atau bagaimanakah kita mampu menjaga kualitas ibadah saum kita selepas bulan suci Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita sangat bersemangat sekali, apalagi di minggu-minggu terakhir. Ternyata begitu Syawal hari pertama dan kita akan ketemu dengan bulan suci Ramadan berikutnya. Masya Allah, ujian sangat berat sekali. Lantas bagaimanakah kita mampu melampauinya? Setidaknya sama dengan kualitas apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kali ini. Baik, pertanyaan telah kami terima di sini, luar biasa dari Bapak dan Ibu. Alhamdulillah, insya Allah nanti mudah-mudahan waktunya cukup untuk menjawab pertanyaan yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Fikri dan Ustadz Latif. Yang pertama kami persilakan kepada Ayahanda Bapak Hisam, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fikri, saya ingin berhemat kata. Potensi umat Islam sangat besar. Namun harus disertai kualitasnya. Tarbiyah Ramadan adalah meningkatkan kualitas umat. Pertanyaan saya, untuk menentukan, membentuk masa depan umat Islam, apa strategi yang tepat memanfaatkan potensi umat Islam itu, terutama berbasis masjid. Katakanlah ambil suatu istilah, masjid the center of excellence, seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di Nabawi. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa sekali Ustaz. Silakan. Mungkin nanti bisa saling menambahkan. Pak Hisam. Pak Hisam, pertanyaannya sungguh sangat luar biasa. Dimulai dari mana kebangkitan, terutama dari ibadah yang dilakukan sepanjang bulan Ramadan. Itulah pentingnya istiqomah, Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan soal kuantitasnya, bukan soal jumlah banyaknya dalam beribadah itu. Konsep agama Islam sesungguhnya dalam beribadah bukan untuk memberatkan manusia, bukan untuk memberatkan kita. Tapi yang terpenting adalah kualitas, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hisam. Maaf ya, faktanya kan kita ini kebanyakan kalau lagi semangat beribadah seringnya borongan. Dan itu lebih sering kalau kita menghadapi masalah. Kalau lagi banyak tuntutan, banyak problem, kepala rasanya pusing mau pecah dengan berbagai macam persoalan, itu kita biasanya melaksanakan ibadah borongan tuh. Sholat hajat 74 rakaat. Zikir 3 jam, doa 3 jam, selebihnya bleng kosong. Ya bagus, cuma lebih bagus lagi bukan soal kuantitasnya, soal istiqomahnya, soal berkesinambungannya, mudawamahnya. Buat apa kalau borongan cuma sekali tapi setahun kosong melompong. Karena itu pentingnya istiqomah itu bisa mengundang hikmah dan lebih istimewa daripada punya 1000 karomah. Nah, dimulainya dari mana? Istiqomah yang kita lakukan di bulan Ramadan hendaknya harus kita mudawamahkan di luar bulan Ramadan. Ini efeknya apa? Kebangkitan Islam akan nyata dimulai dari diri kita masing-masing. Kalau tadi Pak Hisam mengatakan dimulai dari mana ini? Dari kita yang mengistiqomahkan ibadah, bukan soal intensitas, bukan soal kuantitas maksud saya, tapi soal kualitas dimulai dari kita masing-masing. Misalnya sehari 1 ayat baca Quran, itu diteruskan di luar bulan suci Ramadan. Misalnya dalam bulan Ramadan ini rajin sedekah, di luar bulan Ramadan juga rajin sedekah. Sedekah itu bukan soal jumlahnya Pak, lagi-lagi saya katakan, sedekah itu bukan soal jumlahnya, bukan soal besarnya, tapi mudawamahnya, berkelanjutan, istiqomah tuh. Sedekah kan
Biarin, yang penting gede asal ikhlas. Dan berkelanjutan, itu yang penting itu. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan. Karena itu dimulai dari kita nih, istiqomah. Saya teringat sebuah perkataan dari Imam Rifai. Beliau mengatakan begini. Kaifa yakunu yastaqim. Bagaimana mungkin bayangan itu bisa, bagaimana mungkin benda itu tidak sesuai dengan bayangannya. Ini Imam Rifai yang mengatakan tuh. Istaqim, istiqomahlah kalian. Mudawamah, berkesinambunganlah kalian. Kenapa? Karena kamu istiqomah dalam beribadah mengakibatkan orang lain ikut jadi istiqomah juga. Nah, ini contoh nih. Setiap kita contoh dari perbuatan istiqomah yang kita kerjakan. Kalau kita istiqomah, orang lain nyontoh. Kalau kita istiqomah, orang lain bakalan ikut karena perbuatan kita. Imam Rifai kemudian melanjutkan, bagaimana mungkin bayangan bisa pas sama benda? Kalau bendanya lurus, ya bayangannya juga lurus. Enggak mungkin kalau bendanya lurus, bayangannya bengkok. Yastaqim biha. Istiqomahlah kalian, maka yang lain akan ngikuti keistiqomahan kalian. Bayangan ngikutin bendanya. Kalau tongkatnya lurus, bayangannya juga ikut lurus. Kalau tongkatnya bengkok, bayangannya bengkok. Kalau pemimpinnya istiqomah, mengerjakan nilai-nilai kebaikan, walaupun itu sekecil apapun, jumlahnya terbatas, tapi kalau dilakukan dengan istiqomah, anak buah pasti ngikut. Tapi kalau pimpinannya masa bodoh, tidak menunjukkan nilai-nilai istiqomah, selesai Ramadan, selesai begitu saja, ya anak buah pasti akan mengikuti itu. Karenanya tiap kita harus dimulai dari diri kita sendiri untuk istiqomah di luar bulan suci Ramadan. Tetaplah continue dalam melaksanakan ibadah sebagaimana yang sudah kita kerjakan sepanjang 1 bulan Ramadan ini. Nah, Ustaz Latif, kalau kita kembangkan dari pertanyaan yang menarik tadi, kita sepakat bahwa memang benar pada zaman Rasulullah masjid berfungsi sebagai center of excellence. Ini mungkin kritik bagi kita, selama ini kita mengapa mengkondisikan masjid itu, mohon maaf, hanya sekedar tempat untuk beribadah, melaksanakan sholat, mengaji, pengajian. Nah, tapi ada memang masjid-masjid yang mengkondisikan sebagai center of excellence, tapi tidak banyak, tidak mampu untuk bersatu, akhirnya tidak memberikan satu output yang pasti begitu. Nah ini kalau menurut pendapat Ustadz Latif seperti apa? Ya, terima kasih pertanyaan Bapak Hisham tadi ya. Jadi pertama Rasulullah SAW apa yang beliau lakukan? Pertama adalah mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Maka persaudaraan ini yang didahulukan. Nah, setelah persaudaraan terjadi, maka terjadilah berjamaah. Masalahnya berjamaah baru dilakukan di dalam ibadah-ibadah, belum dilakukan dalam ekonomi. Kalau umat Islam sebagai pasar berjamaah dalam ekonomi, selesai umat Islam akan memimpin. Amin. Berjamaah juga dalam pendidikan, berjamaah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, beres urusan. Masya Allah. Tapi syarat pertama dulu, mempersaudarakan dulu antara muhajirin dengan ansor. Maka sebelum keberjamahan ada persatuan dulu. Sampai kolbu kita merasa bahwa dia adalah saudara kita masing-masing bisa sinergi, bisa kolaborasi, maka keberjamahan ini insya Allah keberjamahan di berbagai bidang dan umat Islam dalam waktu yang tidak lama insya Allah akan menjadi jaya. Baik, insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.